Ada sebuah cerita di Taman Alas Purwo pada waktu itu ketika tahun 90-an ya. Itu waktu itu pas ada tokek viral itu. Nah, ada seorang warga nggak tahu dari mana ya, katakanlah namanya Pak Dul, itu nama samaran. Waktu itu dia mencari tokek di Alas Purwo dan dia melihat tokek yang sangat besar. Karena dia tergiur, kan kalau besar harganya mahal itu. Nah, ditangkaplah tokek itu dan dibawa pulang. Pas nyampe rumah, Pak Dul menaruh tokek itu di dalam kandang. Kita sambil menawar-nawarkan, menunggu pembeli, Pak Dul menaruh tokek itu di kandang yang sudah disiapkan. Nah, tapi anehnya, setelah tokek itu ada di rumah Pak Dul, ketika malam Pak Dul itu sering mengalami hal-hal aneh ya, seperti kayak ada yang mengikutinya dari belakang dan pokoknya aneh-aneh. Udah, kadang-kadang ada suara-suara aneh yang apa ya istilahnya, yang nggak pernah didengar oleh Pak Dul. Terus kalau malam biasanya menjelang maghrib itu badan si Pak Dul ini tadi itu terasa sakit, meriang, menggigil, pokoknya nggak enak sama sekali. Dan itu terjadi di waktu malam gitu. Kalau siang sih biasa-biasa aja gitu. Pada awalnya Pak Dul mengira ini adalah ya sakit-sakit biasa lah, mungkin apa kecapean apa gimana gitu. Cuman pada suatu hari, setelah kira-kira ada 3 hari atau 4 hari di rumah, setiap kali tidur Pak Dul itu sering mimpi didatengin tokek yang sangat-sangat besar, yang seolah-olah mau memakan Pak Dul. Nah, itu dalam mimpinya gitu. Nah, dan dalam mimpi itu tokek itu bilang, kembalikan gitu terus, sambil seolah-olah mau menelan Pak Dul. Itu di dalam mimpinya Pak Dul. Nah, pada malam awal mimpi itu Pak Dul biasa aja dan masih belum apa istilahnya, belum sadar, belum engeh kalau dia habis menangkap tokek dari hutan Alas Purwo sana. Itu setelah kira-kira malam ke-5 lah atau ke-4. Nah, setelah itu besoknya malamnya gitu lagi, Pak Dul mimpi lagi, dan mimpinya itu hampir-hampir sama lah, intinya didatengin tokek yang besar. Dan gimana mimpinya itu yang jelas atau mau dimakan atau apa, dan tokek itu selalu bilang kembalikan gitu. Itu Pak Dul masih belum ngeh gitu, mungkin hanya mimpi. Nah, untuk malam selanjutnya dalam mimpi itu berarti malam ketiga itu mimpi lagi seperti itu, datang lagi tokek yang besar dan ya sama intinya sama dalam mimpinya itu sama. Tokek itu datang seolah-olah mau memakan Pak Dul ya. Terus tokek itu ngomong kembalikan. Nah, itu menurut cerita orang-orang yang pernah ketemu sama orang itu dulu. Nah, akhirnya ketika bangun itu jam masih tengah malam dan di situ Pak Dul mendengar dari luar rumah ya suara-suara aneh juga gitu. Akhirnya Pak Dul berpikir kenapa gitu. Nah, akhirnya Pak Dul berpikir keras, kenapa ini ya. Lama-kelamaan ketika dia menengok ke kanan, dia melihat tokek. Nah, dari situlah dia baru sadar bahwasanya, dan baru ingat bahwasanya kira-kira 1 minggu atau 6 hari yang lalu dia habis menangkap tokek dari Alas Purwo. Nah, dari situlah
dia baru ingat, oh iya, mungkin ini yang jadi penyebab kejadian selama 6 atau 5 hari kemarin itu. Nah, akhirnya setelah itu Pak Tul berpikir, ya udahlah kalau gitu besok pagi si tokek ini mau saya kembalikan lagi ke Alas Purwo. Setelah itu singkat cerita, ketika itu pagi hari Pak Tul langsung siap-siap berangkat, dan berangkatlah Pak Tul ke Alas Purwo itu. Nah, ketika Pak Tul itu menuju Alas Purwo dan sudah nyampe Alas Purwo, Pak Tul ketemu sama orang tua di dalam sana, dan orang tua itu bilang, gimana nak, apa yang terjadi, sudah tahu kan? Nah itu Pak Tul bingung, apa ini orang itu, nah gitu. Akhirnya ya sudahlah, Pak Tul nggak ngubris itu, yang penting tokek itu dikembalikan lagi di dalam Alas Purwo itu. Nah dari situ setelah dikembalikan, Pak Tul pulang dan nyampe di rumah, yang dirasakan Pak Tul tuh beda gitu. Akhirnya suasana di rumah itu menjadi normal seperti semula, seperti sebelum Pak Dul itu menangkap tokek dari Alas Purwo. Yang biasanya sakit-sakit sudah nggak sakit itu, dan suara-suara aneh juga hilang. Dan ketika Pak Dul diem, tahu-tahu Pak Dul teringat orang tua yang ada di Alas Purwo tadi itu, omongan orang tua tadi itu, yang orang tua bilang itu kan, gimana nak, apa yang terjadi, sudah tahu kan? Nah itu Pak Tur berpikir, oh iya, berarti emang benar kita ndak boleh ngambil sesuatu yang bukan milik kita di Alas Purwo sana, berbentuk apapun. Dan kita tidak boleh mengusik makhluk yang ada di sana yang berbentuk apapun, mau hewan, mau manusia, atau jin atau apa, itu tidak boleh gitu. Yang kalau dijawakan itu, orang tua itu tadi itu artinya begini kalau bahasa Jawa, piye opo sing kedaden wis weruh kan, iku kalau bahasa Banyuwangi Alas Purwo. Nah hikmahnya apa dari cerita ini? Hikmahnya bahwa di Alas Purwo itu nggak sembarangan orang ngambil sesuatu dari sana, di Taman Alas Purwo, karena di sana itu banyak makhluk lain selain manusia dan hewan. Nah itu boleh percaya, boleh tidak. Mungkin cukup itu cerita dari pengalaman seorang pencari tokek yang akhirnya nggak jadi menangkap tokek karena didatengin mungkin oleh makhluk selain manusia, karena merasa mengambil bukan miliknya.